Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Hidayat dari kelas 10 E1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Kesultanan Demak. Yuk kita simak bersama sejarah peran dan peninggalan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini. Awal berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri sekitar tahun 1475 Masehi, berlokasi di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Demak. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah, seorang tokoh keturunan Majapahit yang telah memeluk Islam. Ia merupakan putra dari Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, dengan seorang putri dari Campa yang telah masuk Islam. Ketika kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan melemahnya pengaruh Hindu-Buddha, Raden Patah memanfaatkan momen ini untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang berlandaskan Islam. Kesultanan Demak pun lahir dan menjadi simbol peralihan penting dari peradaban Hindu-Buddha. Ketika kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan melemahnya pengaruh Hindu-Buddha, Raden Patah memanfaatkan momen ini untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru berlandaskan Islam. Kesultanan Demak pun lahir dan menjadi simbol peralihan penting dari peradaban Hindu-Buddha menuju Islam di tanah Jawa. Raja-raja Kesultanan Demak. Ada 3 tokoh utama yang memerintah Demak secara berturut-turut. 1. Raden Patah tahun 1475 sampai 1518. Sebagai sultan pertama, Raden Patah membangun pondasi kuat kerajaan ini. Ia mendirikan Masjid Agung Demak dan bekerja sama erat dengan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Kedua, Pati Unus tahun 1518 sampai 1521. Putra Raden Patah. Pati Unus dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya menyeberangi Laut Utara menuju Malaka untuk melawan Portugis. Walaupun gagal merebut Malaka, Pati Unus dihormati sebagai pejuang Islam. Ketiga, Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan meluas hingga Jawa Timur dan sebagian Kalimantan. Sultan Trenggana berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit yang tersisa dan menyatukan banyak wilayah di bawah kekuasaan Islam. Sayangnya, Sultan Trenggana wafat dalam ekspedisi ke Pasuruan. Setelah itu, terjadi perebutan kekuasaan yang melemahkan Kesultanan Demak secara perlahan. Wilayah pengaruh Kesultanan Demak. Di masa kejayaannya, Demak bukan hanya menguasai wilayah pesisir utara Jawa, tetapi juga menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa wilayah Jawa Barat, sebagian pesisir Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kesultanan Demak menjalin hubungan politik dan dagang dengan kerajaan-kerajaan Islam lain, seperti Aceh dan Malaka. Selain itu, Demak juga dikenal sebagai pusat perdagangan karena lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Peran Kesultanan Demak dalam penyeberangan Islam. Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Jawa. Peran ini tak lepas dari kerja sama yang erat dengan para Wali Songo, 9 ulama besar penyebar Islam di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya lokasi seperti wayang, gamelan, dan kesenian lainnya untuk menarik hati masyarakat dengan cara damai dan penuh toleransi. Ajaran Islam pun berkembang pesat di berbagai lapisan masyarakat. Peninggalan Kesultanan Demak.
Dalam salah satu peninggalan paling terkenal dari Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak. Didirikan oleh Raden Patah bersama Wali Songo. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam di Jawa. Ciri khasnya adalah tiang yang penyangga utama Saka Guru yang terbuat dari tumpukan kayu jati sisa pembuatan masjid. Pintu beledek, pintu masjid yang berhiasan ukiran petir melambangkan kekuasaan dan kekuatan Allah. Selain itu, ada juga makam para sultan dan para wali yang hingga kini menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam di Indonesia. Akhir Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Arya, Penangsang, dan keturunan Trenggana lainnya. Konflik ini melemahkan Kesultanan Demak secara politik dan militer. Akhirnya kekuasaan beralih ke tangan Sultan Hajiwijaya di Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Demak. Meskipun berakhir, warisan Kesultanan Demak tetap hidup dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Penutup. Demikian penjelasan saya tentang Kesultanan Demak, Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Dari sini kita bisa belajar bahwa agama dan kekuasaan bisa berjalan beriringan untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.